Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fulfi Channel yang membahas mengenai Mas Koki. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video mengenai project Oranda. Jadi terakhir kemarin Oranda menetas itu tanggal 23 ya, kalau kita ulang kembali. Kemudian tanggal 24-nya 23 itu udah mulai menetas, tanggal 24-nya udah semuanya udah menetas. Kemudian pada waktu tanggal 3 itu saya bawa ke desa, saya taruh di kolam agak gedean dikit, ukuran 2 meter kali 2 meter, supaya lebih leluasa ya mereka. Kemudian kemarin tanggal 10 itu saya sortir. Jadi artinya itu udah umur 2 minggu lebih 4 hari ya. Oke, langsung aja bro, saya liatin video. Ya, jadi ini penampakannya. Airnya green water ya, masih belum bisa dikuras karena memang ikannya masih terlalu kecil. Makanya hari ini mau saya sortir udah lumayan kelihatan yang agak gede ya. Paling ini sekitar 2 cm sampai 3 cm. Dan jangan lupa sediain peralatannya. Ya, jadi ini saya mulai dengan saya serok sedikit-sedikit supaya nanti ketika saya jaring nggak terlalu banyak ya. Saya serok dulu sampai nggak ada yang terlihat lagi, baru nanti saya jaring. Ya, jadi ini bro, jadinya lumayan banyak, masih rancu banget ukurannya, belum pernah disortir. Ini biasanya nanti dapat 3 ukuran ya, yang paling bonsor, kemudian yang grade kedua, sama yang paling kecil. Ini biasanya saya sediain ada 4 tempat. Yang satu buat yang cacat ya, karena nanti pasti ada yang cacat. Jadi ini untuk yang pertama saya pilih yang paling bonsor, sama saya pilih juga pastinya yang cacat ya, nanti kita sendiriin yang untuk yang cacat. Jadi intinya yang penting dia lengkap, sirip-siripnya lengkap, kemudian ekornya belah, sama dorsal pastinya juga tegak ya, maksudnya nggak doyong sama nggak ngelipet. Jadi memang dari kecil banget sudah harus kita sortir kayak gini. Kita samain nanti ukurannya supaya nanti makannya bisa rata ya. Jadi kalau misalnya nggak kita sortir, kita campur aja, pastinya yang kecil tetap akan kecil karena makannya pasti kalah sama yang gede.
Nah, jadi saya kenapa pakai alat ini karena dia ketika kita sirok itu airnya nggak langsung hilang, jadi airnya masih tersisa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi pelan-pelan dia airnya menghilang, makanya kayaknya lebih bagus sih aku pikir. Nah, jadi detailnya seperti ini bro. Kalau kita sortir pastikan semua nggak ada yang cacat ya. Ekor pastikan belah kayak gitu, dorsal pun juga oke. Nah, ini aja sih yang penting, lengkap dan nggak ada yang cacat, itu aja sih kalau ikan masih kecil. Nah, ini dapat lumayan bro untuk yang poncornya. Ini paling sekitar kayak 30 sampai 40-an lah. Ini yang paling sponsor sendiri. Yang tadi seperti di video ya. Jadi habis ini nanti saya taruh di tempat yang tersendiri ya. Dan kalau udah ukuran kayak gini udah siap untuk dikasih cacing sutra ya. Ini lumayan bro kualitasnya, jadi punuknya udah terlihat tebel banget dan punuknya kayak naik gitu ya, jadi nggak datar, pasti nanti jadinya juga tebel. Lalu kemudian ini yang grade kedua, paling ini ya sekitar 50-an ekor. Jadi ini nanti juga ditempatin tersendiri supaya maksimal pertumbuhannya. Nah, kemudian ini yang cacat bro. Jadi yang cacat itu seperti ini, contohnya kayak ekornya cuma ada satu kayak gini, meskipun segemuk apapun ikannya, setebel apapun, ya tetap aja dia cacat. Nah, kita sendiri aja. Nah, seperti ini ada sekitar 10-an ekor ini yang cacat. Ada yang ekornya cuma satu, ada yang ekornya nggak belah, tapi sebenarnya ini tebel-tebel juga gitu. Nah, untuk khusus untuk yang cacat biasanya saya taruh kolam sini. Kolam ini dulu bekas kolam gurami, jadi setiap yang cacat saya taruh di situ karena saya nggak tega untuk buang biasanya. Nah, ini untuk sisanya saya kembaliin lagi ke kolam yang warna hijau tadi. Nah, supaya nanti bisa disortir, nunggu agak gedean lagi karena masih bener-bener kayak umur 3 minggu kurang ya masian ya. Jadi biarkan aja kembali di kolam awal ya. Ini jadi tempatnya saya bersihin. Baru ini yang pertama, untuk yang grade pertama tadi ya bro, saya taruhlah di sini. Kemudian ini udah siap untuk dikasih cacing sutra. Nah, lalu kemudian ini yang grade kedua kita taruh juga di kolam yang berbeda. Nah, jadi itu tadi bro untuk hasilnya. Ikan masih baru umur 3 minggu kurang ya, tapi udah lumayan. Ada yang pertumbuhannya juga lumayan bagus karena kebetulan musimnya juga lagi bagus. Dan kebetulan kemarin makannya juga lahap banget. Saya kasih pakan kutu air sama jentik nyamuk juga kemarin. Dan hawanya pun bagus, makanya pertumbuhannya juga lancar, semuanya sehat. Doain ya bro untuk kedepannya progresnya juga bagus, sehat terus, dan nggak akan sakit-sakit lagi, supaya pertumbuhannya benar-benar maksimal. Paling ini akan saya update kembali kayak sekitar 1 bulanan sekalian, supaya nanti benar-benar terlihat kualitasnya yang benar-benar udah kelihatan show quality, ataupun yang masih kelas rapi, ataupun juga yang fancy nanti pasti ada. Jadi nggak semuanya nanti bakal jadi bagus, nggak semuanya nanti bakal jadi rata bener-bener rapi, nggak semuanya. Pasti nanti dalam perjalannya waktu itu pasti ada dorsalnya yang loyong, ekornya juga akan lipat, itu pasti.
Tapi itu sebenarnya kayak umur 1 bulan itu udah terlihat nanti bakat-bakat bahwa ekor itu mau lipat, ekor-ekor itu mau doyong itu biasanya udah ada ciri-cirinya kayak gitu. Oke bro, mungkin untuk project Oranda cukup di sini aja. Baru nanti untuk satu bulan ke depan saya tunjukin lagi, saya kasih videonya lagi untuk hasil-hasilnya progres Oranda yang indukannya kemarin dari Limas Farm ya. Oke bro, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe supaya channel ini terus maju dan terus upload video yang insya Allah selalu bermanfaat untuk kita semua. Oke bro, tetap salam satu air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.